menjadi seperti Kau Yesus di dalam perkataan, pikiran, perbuatan. Sekali lagi katakan, yang ku rindukan hanya Kau Yesus. Amin. Nyatakan pribadiku dalam hidupku, yang ku dambakan menjadi seperti Kau Yesus di dalam perkataan, pikiran, perbuatan, menjadi seperti-Mu, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dan seluruh hidup, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidup, menjadi seperti-Mu, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, menjadi seperti-Mu, seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidup, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, dalam seluruh hidupku, dalam seluruh hidupku, menjadi seperti-Mu Yesus, haleluya. Ini kerinduan kami
menjadi seperti-Mu. Menjadi sempurna dalam perkataan, perbuatan, pikiran, sempurna sama seperti-Mu, Bapa. Haleluya. Syarana batakaya nayana masyatu. Engkau adalah Allah yang setia. Kasih-Mu besar buat kami. Kasih-Mu memberikan sebuah harapan yang pasti bagi kami, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Terima kasih. Kau Allah yang mengasihi kami. Allah yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan. Itulah pribadi-Mu, Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau, dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, angkat hati kami, Tuhan. Ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau, Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang
dengan segenap hati. Amin. Dengan segenap jiwa, mari bersama-sama. Dengan kekuatanku, mari sembah Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, dalam kekudusan-Mu ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Angkat hatimu, angkat tanganmu, sebab Engkau yang Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang hidup dan Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Bapa yang kudus, sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Ini keluhan kami menjadi sama seperti-Mu, Bapa. Menyembah-Mu dan meninggikan nama-Mu yang ajaib, nama yang kudus. Kasih setia-Mu Tuhan tak pernah bergeser dari hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih.
Angkat suaramu saudara, sembah Tuhan di pagi ini. Persembahkan pujian dan hormat bagi Yesus Tuhan. Mulai perkatakan kebaikan-kebaikannya akan habis, takkan hilang dari hidup kami. Kasih sayang Tuhan kami menyembahmu Yesus. Haleluya Yesus. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, itulah sebabnya pagi ini kami bersama-sama dengan segenap hati kami umat-Mu ya Tuhan. Bersama-sama seluruh umat-Mu memberikan pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Bapa di surga. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiga yang esa. Haleluya, haleluya. Ketiganya yang esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya. Ketiganya yang esa. Esa ketiganya
segala pujian, segala hormat, segala ucapan syukur hanya bagi Bapa, bagi Tuhan Yesus, bagi Allah Roh Kudus. Kami bersyukur, kami bersyukur, sebab Tuhan baik, kuasanya untuk selama-lamanya, kasih setianya melimpah dalam hidup kami. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Bapa di sorga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk menerima pesan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang di dalam nama Yesus kami siap duduk diam seperti Maria. Sebelum kami lanjutkan doa-doa kami Bapa, kami siap dengar firman-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan hambanya. Mari hambanya. Baik, shalom. Terima kasih. Ngajak kita untuk baik satu. Putus-putus Pastor, mohon maaf Pak. Nggak kedengar ya? Putus-putus Pastor. Oh, masih ya? Coba deh bicara. Halo? Ya, itu masih. Oke. Udah oke. Udah jelas? Jelas. Shalom. Mohon maaf Pastor, masih putus-putus. Masih putus. Iya. Masih enggak? Sekarang sih enggak, takutnya nanti di jalan ini. Coba bicara. Yes. Halo. Kecil besar. Oh. Masih enggak? Yang lain gimana dengarnya ya? Tolong di monitor juga. Putus Pak. Putus juga ya. Ditutup dulu kameranya. Kadang membantu. Ya, jadi jaringannya memang lagi masalah. Mungkin coba Pastor Arthur ditutup kamera ya, silakan. Jelas? Halo. Masih putus Pastor. Coba mute dulu semuanya. Terdengar? Enggak, Pastor. Udah jelas kan? Belum. Belum. Coba pindah. Ya, pindah coba deh. Pindah ruangan. Maaf sebentar ya. Iya, nggak apa-apa Pastor. Kita nyanyi dulu satu lagu ya Pastor ya, sampai siapin ya. Bisa. Udah jelas? Masih. Juga. Yang lain juga ya? Tes 1, 2. Iya Pak, hilang-hilang. Hilang-hilang juga. Nah ini agak bagus di sini nih. Halo? Ya agak bagus nih gede nih. Udah? Ya, siap. Saya coba ya. Siap, lanjut. Bentar.
Itu putus-putus katanya. Saya nggak pakai video ya. Ya, silakan Pastor. Baik. Di dalam Hilang Pastor suaranya. tes hilang juga. Iya ada ini, tapi tadi hilang. Oh. Mazmur 105. Lihat. Hilang Pastor. Halo? Ya. Masih Mungkin Pastor keluar dulu, nanti masuk lagi coba. ya. Keluar dulu, masuk lagi nanti coba Iya, ya. oke. Ya, kita tunggu ya. Mohon maaf. Oke. Ya, baik. Halo Pastor Arthur. Ya, silakan. Udah jelas banget belum? ini. Udah jelas Ya, ya. mungkin tadi ada yang crash di Zoom-nya. Iya. Tadi. Silakan Pastor. Ya. Boleh coba dibuka sekalian ini boleh videonya kita tes. Ini enggak bermasalah Coba enggak? ya. Iya, silakan. Udah. Sebentar, suaranya kok tadi ini. Suaranya hilang Enggak lagi. ini, suaranya enggak. Oke. Atau videonya saya matiin. Silakan deh. Video dimatiin. Ya, mohon maaf ya. Ya, baik. Yuk, lanjut. Baik, kita mulai ya. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Mari kita lihat dalam Mazmur 105, itu kalau kita lihat ada 45 ayat, dan saya coba membaginya di dalam 5 bagian. Yang kita lakukan, apa yang Tuhan lakukan, dan masa lampau, yaitu mengenai sejarah perihal Tuhan dengan Yusuf, Tuhan dengan Israel di Mesir, dan Tuhan dengan Israel, Musa, Harun, dan di luar Mesir. Mari kita lihat beberapa hal yang pertama. Bagian pertama, apa yang kita lakukan. Di dalam Mazmur ini kita diajak masing-masing untuk bersyukur pada Tuhan. Coba saudara perhatikan ada berbagai kata yang garis bawahi di sini. Ada Allah, bersyukurlah, serukanlah, perkenalkanlah, bernyanyilah, bermaksudlah, dan seterusnya. Ini bicara bagian satu adalah kita diajak untuk melakukan bersyukurlah. Ini bicara mengenai perintah kata yang Tuhan berikan. Bersyukur pada siapa? Pada Tuhan. Menyerukan namanya, memperkenalkan namanya, dan perbuatannya, dan bermazmur, dan seterusnya yang kita lihat di sini. Jadi kita diajar untuk bermegah juga. Bermegah di dalam namanya, artinya memuliakan Tuhan. Dan biarlah kita juga menjadi orang-orang yang bersuka hati dalam mencari Tuhan. Mencari Tuhan dan kekuatannya. Kekuatan Tuhan di dalam hari-hari kehidupan kita. Di dalam berbagai hal yang kita alami. Biar kekuatan daripada Tuhan ada senantiasa di dalam kita. Dan bahkan di dalam setiap peristiwa. Kita boleh mencari wajahnya selalu. Kapan? Selamanya. Mulai bahkan dari anak-anak. Waktu
terus menjadi remaja, terus menjadi dewasa, bahkan sampai waktu kita menjadi orang tua, menjadi orang-orang yang terus ditambahkan usianya, tapi bertambah dengan usia juga bertambah, di mana kita semakin hari boleh menjadi semakin serupa dengan Kristus. Lagu yang tadi Bapak Pendeta Darus mengajak kita untuk semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Apa yang kita lakukan? Perbuatan ajaib yang dilakukan. Bukan hanya ajaib, buatnya mujizat bagi kita anak cucu Abraham. Kita semua, Ibu Linda, Ibu Flora, Jerry, Pak John, semua daripada kita adalah anak cucu Abraham. Orang pilihan. Ingatlah perbuatan lihat ini bagaimana Abraham, Ishak dan Yakub menjadi orang-orang pilihannya. Ishak bagaimana Ishak yang dinantikan oleh Abraham. Pastor, mohon maaf, Ya, boleh dicoba pakai Ibu Debbie punya device karena masih ada turun naik jadinya. oh, Coba dipakai Ibu Debbie punya device bisa nggak? Share-nya. nggak jelas juga ya. Enggak, maksudnya ini tadi selama ini agak ada hilang turun naik gitu. Oh, Coba dipakai Ibu Debbie punya itu device bisa nggak? Yang ini di ini dia di disconnect audionya buat share aja, buat share ininya, buat share materinya. Sementara audionya pakai Bu Debbie punya bisa atau nggak? handphone saya ya, Ya boleh. untuk Pakai suara handphone. ya. Ya nanti yang ini salah satu di disconnect ya audionya Iya. supaya jangan feedback gitu. Sorry. Silakan. Deb, bisa nggak pakai handphone? Saya mati ini. Pak Arthur pakai laptop ya? Iya, Pak, saya pakai laptop nih, Pak. Ya, mungkin di setting audionya ya, audio settingnya di mic-nya itu Saya mute ya. kasih input mic-nya itu automatically adjustable mungkin. Nggak masuk aja ke kamu, udah ada linknya kan? Saya tinggal pinjam aja. Itu Ibu Debbie sudah ada ininya, Pastor? Sudah masuk ininya? Device-nya sudah masuk. Yang ini di disconnect ininya, audionya nanti pakai Ibu Debbie punya di tes. Nah, disconnect dulu yang satu ada Pastor. Jadi nggak feedback. Yang ada materinya yang nama Pastor Arthur, audionya disconnect aja. Di-unmute. Nggak bisa di-unmute, karena di-unmute tetap feedback. Disconnect. Ada di meeting setting, di situ ada disconnect. Atau biasanya ada. Di itu ya, dekat bawah mic itu ada live Speakernya Pak Arthur komputer ya. audio. Live komputer audio. Kalau di mic, di bawah mic ada panah ke atas, live komputer audio. Ya, sebentar ya. Mic-nya Pak Arthur aja dikecilin mic-nya. Apa speakernya Pak Arthur? Speakernya Pak Arthur dikecilin.
Udah saya Nah, coba kecilin. coba nah yang di sini ini yang di audio di apa di laptop kan ada mic, ada gambar mic Pastor di bawah. Ada panah ke atas, Bentar ya. ya ada panah ke atas. Terus ada lift komputer audio. Orang yang namanya Abraham waktu saat yang menantikan anak selama sekian lama, akhirnya Ya, lanjut Pak. akhirnya anaknya Ishak dilahirkan, namun Tuhan meminta agar anaknya itu dipersembahkan kepada Tuhan. Dan dia dengan setia keesokan harinya dia bawa anaknya, dan waktu dia akan mempersembahkan, Tuhan bilang, aku telah melihat akan kesungguhan, akan ketaatanmu. Bahkan kau tidak segan-segan untuk mempersembahkan anakmu yang engkau kasihi secara luar biasa. Inilah kisah bagaimana kita boleh melihat mengenai perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan. Dan hubungan antara Abraham yang terus-menerus selama beberapa kali di dalam perjanjian lama diperkatakan beberapa kali. Dan kita melihat dari bagian 1 ini mengenai bagian yang harus kita lakukan, mulai dari bersyukur sampai dengan ingat akan perbuatan ajaib Tuhan. Kalau kita lihat di dalam bagian kedua, apa yang Tuhan lakukan? Dialah Tuhan Allah kita di seluruh bumi yang berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang perintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham akan sumpahnya kepada Ishak, dan diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub. Kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka. Di sebelah kiri saya sajikan adalah keturunan daripada Abraham, Ishak, Yakub, dan keturunan daripada 12 suku Israel terus menerus dengan luar biasa. Tuhan itu bisa ingat akan perjanjiannya. Tuhan itu berurusan dengan firman atau perjanjiannya yang terus berlaku bahkan sampai dengan 1000 angkatan terus menerus. Coba kita ingat akan perjanjian yang kita lakukan. Perjanjian kita bisa perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis. Perjanjian kepada orang-orang yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal atau bukan keluarga. Perjanjian dengan keluarga. Simple. Mungkin di dalam keluarga kita akan berjanji, yuk nanti malam kita makan bareng-bareng, jam 7 malam. Ternyata janji yang disepakati, akhirnya ada orang yang datang bahkan terlambat, mungkin diantaranya juga bahkan lupa, bahkan juga membatalkan. Padahal janji itu baru saja diucapkan dalam hari itu, atau dalam hari itu. Belum sampai selang sehari bisa membatalkan janji itu. Ingat akan janji pernikahan, waktu kita berjanji, mempelai pria dengan mempelai wanita, berjanji di hadapan hambanya dan juga sanak keluarga kita, bahkan orang tua kita, dan juga tamu-tamu yang kita undang untuk hadir di dalam resepsi pernikahan kita atau di dalam acara pemberkatan nikah kita. Kita berjanji untuk setia, untuk saling mengasihi, sekalipun dalam suka maupun dalam duka, dalam sehat maupun dalam sakit, dalam kaya atau dalam miskin. Dan waktu kita mengucapkan janji itu, coba kita ingat kembali akan janji yang kita ucapkan itu. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kita bisa bertahan terus dari hari-hari kehidupan kita. Kalau Tuhan bisa setia sedemikian rupa, dan kiranya kita juga belajar untuk setia, sama seperti dengan Tuhan. Karena lagu tadi yang diingatkan oleh Pastor Jarius untuk menjadikan kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Kristus itu setia dengan janjinya, maka kita anak-anaknya juga belajar untuk setia akan janji demi janji yang kita ucapkan dan katakan. Di bagian 3, sejarah Tuhan dengan Yusuf. Tolong perhatikan di dalam gambar ini kita lihat, ingat kisah bagaimana Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya sampai dengan akhirnya dia yang tadinya mau dibunuh, akhirnya bukan dibunuh, tapi dibuang, dimasukkan ke sumur, dan setelah itu mereka berpikir, apa gunanya kita memasukkan dia ke sumur? Lebih baik kita jual saja dia menjadi budak. Ketika
kisah ini terjadi adalah di dalam ayat 16 ini dikatakan, ketika ia mendatangkan kelaparan atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, maka diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf, yang dijual menjadi budak. Jadi ternyata Tuhan itu punya rencana yang luar biasa. Dia tahu nanti ke depan akan ada masa kelaparan. Dan kelaparan itu bukan hanya terjadi bagi orang-orang Mesir atau orang-orang lain, tapi juga termasuk bagi mereka, bagi Ishak, bagi Yusuf, dan bagi Yakub dan keluarganya. Sehingga sebelum kelaparan itu yang nantinya akan menghancurkan seluruh persediaan, artinya itu akan terkena kepada mereka dan semuanya, sehingga kemungkinan mereka akan mati semuanya karena kehabisan makan. Maka diutusnya mendahului mereka, yaitu Yusuf yang dijual menjadi budak. Hebat ya, Tuhan itu punya rencana, punya jalan keluar sekalipun ada masalah. Ingat, masalah ini terjadi juga bagi Yakub ya dan keluarganya. Sampai katanya setelah Yusuf dikirim mendahului mereka, sampai saat firman-Nya sudah genap. Artinya kita nggak tahu nih kapan genapnya. Belajar dari Yusuf mengalami masalah, dibenci saudaranya, dibuang ke sumur, diangkat dan dijual menjadi budak. Setelah menjadi budak, sekalipun dia bermimpi sebelumnya, dan mimpinya kelihatan mimpi-mimpi yang luar biasa, yang menjadikan dia satu posisi yang luar biasa. Tapi yang dia hadapi secara kenyataan adalah berbeda dengan mimpi yang Tuhan berikan bagi dia. Tapi dia bisa tetap setia kepada Tuhan. Sekalipun dijual sebagai budak, dan akhirnya dia menjadi budak dan difitnah, sekalipun tidak melakukan satu kejahatan, dan akhirnya dia masuk di dalam penjara. Tapi lihat penyertaan Tuhan luar biasa. Sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkan, maka dijadikannya dia tuan di atas istananya. 17 sampai dengan usia 30 tahun, hampir 13 tahun sampai saat firman-Nya Tuhan itu genap. Kita nggak tahu waktu kita sedang menghadapi berbagai masalah di dalam kehidupan kita. Kita masalahnya nggak tahu firman-Nya itu genapnya kapan. Tapi ketahuilah bahwa Tuhan itu punya rencana yang luar biasa. Seperti hal ini tuh. Yusuf diutus lebih dahulu, mendahului mereka. Karena apa? Bangsa Yakub dan sanak keluarganya nantinya akhirnya akan bersama-sama dengan Yusuf. Akan bersama-sama tinggal bersama dengan Yusuf di masa kelaparan itu. Tapi Tuhan punya rencana yang luar biasa. Kemudian bagian 4 adalah bagaimana sejarah Tuhan dengan Israel, Musa, dan di Mesir. Jadi akhirnya Yakub yang mestinya di dalam masa kelaparan itu harusnya mati, tapi karena ada Yusuf yang lebih dahulu diutus oleh Tuhan memasuki tanah Mesir itu, dan bahkan dia menjadi kepala di situ, menjadi orang kepercayaan Firaun, jadi orang nomor 2 setelah Firaun yang mengurus segala-galanya. Akhirnya mereka juga diajak oleh Yakub dan keluarganya diajak untuk pindah ke Mesir. Dan tuh akhirnya dari bermula hanya 70 orang, akhirnya terus bertambah dengan luar biasa, umatnya bahkan menjadi sangat subur dan menjadi lebih kuat daripada lawannya. Namun ternyata bangsa Mesir mengerti akhirnya mengenai kondisi dan membenci mereka dan memperbudak mereka. Sampai akhirnya diutuslah Musa dan Harun untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat di antara mereka di tanah Ham itu. Berbagai mujizat ditunjukkan oleh Musa dalam rangka untuk membebaskan bangsa Israel yang ada di tanah Mesir. Untuk keluar dari tanah Mesir, perlu tanda dan mujizat ditunjukkan kepada Firaun di dalam masanya. Mulai dari diubahkannya kegelapan, dari yang terang menjadi gelap, sehingga sulit mereka bahkan meraba-raba. Bahkan juga diubahkannya air menjadi darah, katak, lalat pikat, nyamuk, dan semuanya. Belalang dan segala-galanya. Coba kita lihat beberapa tulah selama 10 tulah yang dilakukan.
lalat. Kalau kita makan bersama dengan keluarga, misalkan ya, makan bersama dengan keluarga, Pak Kianli lah makan bersama dengan keluarganya, istri dan anak-anak. Ada lalat, pasti kita akan usir. Nggak diundang usir, padahal hanya satu lalat mungkin. Pasti kita akan usir. Ini lalatnya di seluruh daerah mereka. Kemudian malam hari kita mau tidur, kami mau tidur juga, pernah mau tidur, ada nyamuk, bahkan hanya satu nyamuk. Cuman lampu udah digelapkan, nyamuk itu bunyi terus ya, jadi di telinga, dekat di telinga, sehingga mengganggu sekali untuk bisa tidur dengan nyenyak. Akhirnya kita nyalakan lampu dan cari nyamuk itu sampai semuanya beres. Padahal itu baru satu nyamuk. Sementara di Mesir ini adalah nyamuk sedemikian banyaknya, bukan hanya lalat, nyamuk, hujan es dan api, dan belalang dan semuanya, bahkan penyakit sampar segala. Jadi bukan hanya jenis-jenis tulah itu, tapi juga itu merusak pohon mereka, bahkan mematikan hasil tanah mereka dan juga binatang-binatang mereka. Ada penyakit sampar juga yang keluar, ada terjadi di masa itu. Sampai akhirnya mereka dituntun untuk keluar, bahkan juga diberikan untuk membawa perak dan emas. Dan orang Mesir bahkan bersukacita ketika mereka keluar, karena mereka menjadi takut menghadapi mereka. Ini adalah sejarah Tuhan dengan Israel di luar Mesir. Kita lihat ada kisah mengenai tiang awan dan juga tiang api. Apakah saudara tahu bahwa tiang awannya kurang lebih seperti ini? Kita nggak tahu persis ya, tapi kurang lebih kalau tiang awan ya kurang lebih akan gambarannya yang dibuat atau dilukis atau dibuat oleh orang-orang kurang lebih seperti ini. Karena pada masa itu belum ada Pak Andi Susanto atau Ibu Flora ya, yang biasa kan sebelum akhir daripada doa pagi pasti akan foto. Kalau saja ada Pak Andi dan juga Pak Ibu Flora, pasti difoto dan kita bisa jelas tahu persis tiang awannya seperti apa. Tapi kita lihat di sini, di bagian kelima ini, Tuhan dengan Israel, dibentangkannya awan menjadi tudung. Ada tiang awan, tiang api, bahkan juga diberikan roti dari langit, dan gunung batu menjadi air. Bagaimana bangsa Israel yang dan dia ingat akan firman-Nya yang kudus, akan Abraham hambanya. Tuhan itu bisa ingat akan Abraham. Karena waktu Abraham keluar, dan waktu itu Abraham berbicara dengan Tuhan, aku tuh nggak punya keturunan, tapi Tuhan bilang, kamu keluar dan lihatlah di langit, untuk melihat bintang-bintang di langit dan coba kamu hitung. Maka Tuhan bilang, seperti itulah keturunanmu. Dan Tuhan bicara kepada Abraham, keturunanmu akan seperti bintang di langit, artinya tidak terhitung. Dan terbukti sampai dengan saat ini keturunan Abraham itu sedemikian banyak, tidak terhitung jumlahnya. Dan Tuhan sudah berbicara kepada Abraham, nanti keturunanmu itu akan diperbudak sampai dengan hampir 400 tahun, tapi orang yang memperlakukannya akan kuhukum katanya, dan kau akan keluar dari tanah asing itu, karena tempatmu bukan di tanah itu, dia akan keluar dari tempat itu. Dan Tuhan janji akan membawa dia kembali ke tempat asalnya, yaitu kepada tanah Israel, tanah tempatnya. Diberikan kepada mereka negeri dan sebagainya, agar mereka tetap mengikuti ketetapannya dan memegang segala pengajarannya. Dimulai dari apa yang kita ingin lakukan, yaitu supaya kita tetap bersyukur di dalam segala hal, dan juga adalah intinya ditutup dengan ayat 45, supaya kita bisa tetap mengikuti ketetapannya dan memegang segala pengajarannya dalam hari-hari kehidupan kita. Jadi, kalau kita melihat gambar ini, kita bisa melihat ada 3 titik di sini, masa lalu, saat ini, artinya hari ini juga nih, dan juga masa depan. Apa yang diajarkan? Kalau masa lalu, di mana kita lihat umur kita nggak tahu di titik mana nih saat ini. Apakah dia masuk kelompok 40 tahun, atau masuk kelompok 25 tahun, atau masuk kelompok 60 tahun. Pokoknya saat ini, kita nggak tahu di tempat mana nih saat ini. Masa lalu kita udah lewat, masa 1 tahun kita udah lewat,
5 tahun, 8 tahun lewat, 16 mungkin sudah lewat, 25 mungkin kita sudah lewat. Apa yang sudah lewat juga termasuk adalah mungkin pada masa lalu kita adalah orang yang bersungut-sungut, orang yang nggak suka berdoa, orang nggak kenal perbuatannya, tidak memuji, tidak bermazmur, dan sebagainya. Mau nggak saat ini melalui Mazmur 105 yang mengajarkan kita menjadi orang-orang yang mulai saat ini dan terus sampai dengan masa depan keserupaan kita terus terjadi, yaitu apa? Tetap mengikuti ketetapan Tuhan dan juga memegang segala pengajarannya melalui firman Tuhan yang kita baca. Kita menjadi orang-orang yang bersyukur dan menyerukan nama Tuhan, artinya berdoa kepada Tuhan dan juga memperkenalkan perbuatannya, suka di dalam bernyanyi, bermasur, bahkan mempercakapkan perbuatan hebat Tuhan dan memegahkan Tuhan, dan tidak justru ini memuliakan Tuhan, bukan justru menghina Tuhan. Dan kita menjadi orang-orang bersuka hati karena terus-menerus bisa mencari Tuhan, mencari wajahnya, dan bahkan juga kita ingat akan perbuatannya. Sehingga benar mulai saat ini dan seterusnya, kita yang mengikuti ketetapan dan memegang segala pengajarannya akan terus-menerus melakukan hal yang ini dan bukan hal yang masa lalu. Perbaiki hal yang perlu diperbaiki dan terus biar kita di dalam hari-hari kehidupan mulai saat ini sampai dengan masa depan, keserupaan kita dengan Kristus makin terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Pak Sudarius atau siapa yang berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Saya stop share ya. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa-Mu lebih besar Tuhan. Keajaiban-Mu dahsyat Tuhan. Pujian penyembahan dari Pastor Darius kami yakin percaya menjadi dupa yang harum Tuhan. Di saat ini kami mencari wajah-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Pastor, atur Tuhan di saat ini. Kami berserah bersepakat doa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Untuk sepakat doa kami, bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami yakin percaya Tuhan. Kasih kuasa-Mu indah di dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini kami percaya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan seluruh Indonesia, bangsa kami. Tuhan memberkati Tuhan. Dan lindungilah Densus 88. Polri agar berhasil dalam tugas untuk memburu dan menangkap para terduga teroris dari kelompok manapun yang bersembunyi dan berbaur dengan masyarakat umum. Tuhan kami berdoa agar gedung DPR bersih dari politisi, malas provokator, koruptor yang hanya mementingkan pribadi kelompok. Atur partai agar partai pileg 2024 nanti politisi model demikian tidak terpilih Tuhan. Bagi mereka yang bermalas-malasan atau koruptor korupsi Tuhan, di dalam nama Tuhan supaya tidak terpilih, dalam nama Yesus kami yakin percaya Tuhan saat ini berikanlah Tuhan kesadaran kepada masyarakat agar disiplin dengan prokes agar tidak terjadi lonjakan kasus COVID-19 karena terdeteksi dari Peduli Lindungi ada 17.590 orang yang kena COVID Tuhan. Tetap beraktivitas di tempat umum. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, sadarkanlah pemerintahan masyarakat bangsa kami ya Tuhan, agar tidak ada COVID yang lebih lanjut lagi Tuhan. Tidak ada susulan apapun yang di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan seluruhnya COVID-19 ke dalam tangan-Mu Tuhan. Disadarkan pemerintahan kami Indonesia, bangsa kami Indonesia, dipulihkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus saat ini kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Kami mengandalkan kekuatan-Mu Tuhan. Tutup bungkus oleh kuasa darah-Mu. Lingkupi kami Tuhan, jamah kami. Naungi kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Roh Kudus peringatan di pagi ini. Haleluya. Kami tidak tahu hal-hal yang di depan, tetapi yang kami tahu bahwa indah rencana dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa.
Haleluya. Terima kasih ya pagi ini Bapa, Kau ingatkan akan kasih-Mu, janji-janji-Mu ya dan amin. Indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Terima kasih Bapa. Mungkin sekarang kami tidak mengerti rencana-Mu, tetapi yang kami tahu janji-Mu ya dan amin, bahwa semua rancangan-Mu indah bagi kami umat-Mu yang percaya padamu. Terima kasih ya Roh Kudus, seperti janji kepada Israel pagi hari ini. Dulu ku tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Terima kasih ya Roh Kudus, indah rencana-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya. Waktu saya keberikan Bapak. Lanjut ke Pak Yandi atau Pak John. Baik, makasih Pak Widoyo. Makasih juga buat Pastor Arthur yang sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan. Walaupun hari ini banyak sekali gangguan jaringan ya, tapi semua berjalan dengan baik karena Tuhan baik buat kita. Mazmur 105 mengajarkan di mana jangan kita lagi melihat masa lampau kita, ya, yang tadinya bersungut-sungut, yang tadinya malas-malesan, mulai hari ini kita harus mengucap syukur. Kita harus terus dekat dengan Tuhan, yaitu
jelas sekali tadi Pastor Arthur memaparkan bagaimana masa lalu kita, bagaimana masa kini yang harus kita lakukan. Puji Tuhan, kita akan tutup doa bagi kita. Namun apakah ada yang mau didoakan kembali? Ya, ada beberapa yang perlu didoakan. Nanti saya mohon Pastor Arthur untuk mendoakannya dan sekalian doa penutup. Ada lagi yang mau didoakan? Silakan dibuka aja mic-nya. Saya udah di chat Ya, ya sudah. Pak Kenli. Ada yang di chat saya sudah masukin ke list. Ada lagi? Apakah ada juga yang ulang tahun hari ini? Ya, baik. Kalau kayaknya bulan November jarang yang ulang tahun ya. Banyakan bulan Juli, Juni ya. Ya, karena pas liburan kali mungkin ya. Ulang tahun nih, jadi bisa makan-makan enak gitu ya. Oke, baik. Yang ulang tahun perkawinan? Wah, iya juga, tidak ada. Berarti bulan November itu orang tidak banyak yang menikah karena sibuk mempersiapkan Natalan. Baik, kalau gitu ya. Kita akan doa. Saya mohon Pastor Arthur untuk mendoakan teman-teman kita. Kalian doa berkat, Pak. Oke, mari kita berdoa. Terdengarkah Pak? Good, Pak. Silakan. Baik, mari kita berdoa. Kami saat ini bersepakat berdoa untuk Ibu Ani, istri dari Pak Heri, yang akan menjalani kateter pada sore nanti. Kami berdoa biar semua proses yang akan dilakukan ini berjalan lancar. Kami berdoa untuk perlindungan Tuhan dan juga mukjizat Tuhan terjadi atasnya, sehingga dibebaskan dari berbagai penyumbatan di bagian jantung. Tuhan yang menciptakan Ibu Ani, kami percaya semua bagian tubuhnya juga Tuhan yang tahu persis. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada dokter dan juga para tenaga medis yang ikut serta di dalam proses tindakan kateter ini. Sehingga semuanya dapat ditemukan dan mukjizat terjadi dengan luar biasa. Kami berdoa untuk pertemuan dengan suster kepala di SMA Caritas pada siang hari ini. Kami berdoa kiranya masalah administrasi yang dihadapi oleh anak daripada Ibu Flora, yaitu Fano, agar berjalan seturut dengan rancangan dan rencana Tuhan. Kami percaya Tuhan ada menyertai proses perjumpaan dengan suster kepala ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berbagai kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan daripada anak-anak-Mu, sahabat-sahabat Allah, karena aku tidak pernah meninggalkan Engkau dan Engkau akan belajar berbagai hal di dalam kehidupan-Mu. Tapi terlebih lagi dalam berbagai hal, biarlah Engkau setia dalam berbagai hal, di dalam apa yang sudah aku bukakan di dalam kehidupan-Mu, biar firman yang Engkau dengar, benar-benar Engkau pegang, Engkau benar-benar menghidupi akan kebenaran firman itu, sehingga kebenaran itu benar-benar membebaskan Engkau dalam berbagai hal di dalam langkah-langkah kehidupan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan demi kebaikan. Karena tidak pernah aku meninggalkan Engkau, tidak pernah aku membiarkan Engkau. Aku yang senantiasa menyertai langkah-langkah kehidupan-Mu. Aku yang memperhatikan segala kebutuhan-Mu. Bahkan aku yang mendengar setiap seruan dan ucapan doa-doa yang Kau naikkan ke hadapan aku. Aku yang melihat kesungguhan hati-Mu. Aku melihat segala pergumulan yang terjadi dalam kehidupan-Mu. Aku mengasihi Engkau. Kasih-Ku adalah kasih yang tetap, yang tidak berubah dalam segala situasi apapun yang terjadi. Karena kasih-Ku adalah kasih yang luar biasa, kasih yang tidak diombang-ambingkan oleh berbagai sekeliling yang terjadi dalam kehidupan umat manusia. Kasih itu akan senantiasa tetap atas Engkau. Terima kasih Tuhan untuk berbagai pengajaran yang kami boleh belajar dari hari ke hari melalui kelompok doa pagi ini. Kami percaya Tuhan hadir dan Roh Kudus selalu mengingatkan
Tuhan atas si firman Tuhan yang pernah kami pelajari, yang pernah kami dengar, sehingga firman itu benar-benar adalah firman yang hidup di dalam langkah kehidupan kami. Dan saatnya Tuhan sendiri memberkati setiap daripada kami, karena kami perlu akan berkat Tuhan, kami perlu pengurapan Tuhan dalam kami menjalani kehidupan kami, perlu kekuatan ilahi terjadi terus di dalam kehidupan kami. Mari saat ini terimalah berkat dan rahmat dari Allah Bapa, anugerah dan belas kasihan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan, kuasa, penghiburan, bahkan pengurapan dari Roh Kudus turun menyertai kita di setiap hari yang kita lalui sampai dengan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Mari yang percaya dan bersyukur sama-sama berkata, amin. Terima kasih Pastor Arthur. Thank you Pastor Terima kasih Arthur. Pastor Arthur, Terima kasih, terima kasih Pastor Pastor Arthur. Darius, terima kasih Pak Widoyo, terima kasih Ibu Lidiata, Bu Rida, makasih. berkati Bu Pak Jo, Lydia. Pak Yani, Tuhan Oke, berkati. teman-teman yuk kita buka kameranya. Semuanya, Pak John Winata, Jangan ada makasih yang Pak chatting Yanli, dulu. Tuhan Ya, memberkati. jangan ada yang chatting dulu, kita foto. Silakan Pandi. Pak Widoyo. Bu Flora. Ada Bu Flora tuh Pak. Ada ya, ya silakan. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Kasih. Thank you, Ica. Thank you Bu Flora. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus berkati semua. Terima kasih, Sampai Ica. ketemu besok pagi. Makasih Pastor Arthur, Ibu Devi. Terima kasih. Bu Devi, makasih. Mau aktivitas silakan, meninggalkan Zoom, yang mau nyanyi bareng Pak Widoyo silakan. Baik, pagi ini tetap semangat ya kita.